Halo sahabat emas, buat kalian yang baru pertama kali nonton video di YouTube channel aku ini, jadi di sini aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, tentunya mengenai investasinya juga ya. Kali ini aku ingin sharing ke kalian gimana caranya untuk membaca kode dari perhiasan yang kalian miliki. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk ngasih materi yang menarik ke kalian ke depannya. Kita langsung aja, jadi kenapa sih sebenarnya kita harus tahu gimana caranya untuk membaca kode yang ada di perhiasan. Ini tuh sama halnya dengan kalian membeli barang yang lain, contohnya saja handphone. Jadi di setiap handphone pun pasti akan dituliskan juga kode-kode yang menandakan spesifikasi yang dimiliki handphone tersebut. Ini tuh sama halnya juga dengan perhiasan. Jadi perhiasan pun memiliki kode yang menandakan spesifikasi dari perhiasan yang akan kalian beli ataupun jual. Karena kode-kode ini akan menentukan juga harga dari jual dan belinya itu tersebut. Kalau kode untuk perhiasan ini biasanya nggak jauh dari kadar dan juga dari pabrik yang mengeluarkannya. Namun ada juga beberapa yang menyematkan kode tertentu untuk barang-barang jenis tertentu. Contohnya misalkan cincin, biasanya di situ akan ada tulisan juga ukuran dari diameter cincinnya itu ukuran berapa. Nah, kalau untuk kadar sendiri sebenarnya aku pernah sharing, kadar itu kan sangat menentukan dari nanti harga jualnya. Ada emas tua, ada emas muda, kadarnya berapa. Kalau kadar yang umum ada di perhiasan biasanya nggak jauh dari 30%, 37,5%, lalu ada yang 42%, ada yang 70%, 75%, ada yang 85%, ada yang 91,6%, dan juga kalau untuk emas murni itu 99,99%. Kalau misalkan untuk kode pabrikannya sendiri, sebenarnya ini tuh akan menandakan kalian itu beli dari pabrik mana dan kredibilitas dari pabriknya itu kalian jadi bisa tahu juga. Nah, di sini nanti aku akan tuliskan juga pabrik-pabrik yang memang memiliki kredibilitas baik dalam industri perhiasan. Ini tuh semua perhiasan yang aku punya pasti punya kode dari pabrik-pabrikan tersebut. Lalu kalau untuk misalkan tambahan kode yang lainnya sebenarnya itu nggak terlalu penting, cuman kalau untuk cincin sebenarnya kalian perlu tahu juga karena nanti kalian jadi tahu nih ukuran cincin yang kalian beli itu berapa. Aku akan langsung aja tunjukin dari produknya. Di sini sebenarnya aku pengen banget untuk videoin, cuman karena kodenya tuh kan kecil banget jadi sulit untuk ditunjukkan. Jadi di sini aku akan tunjukin juga dari foto biar kalian bisa jelas. Di sini aku akan ambil beberapa produk yang aku punya. Ini aku ambil dari yang kadar muda dulu. Jujur untuk kadar muda aku nggak gitu banyak, jadi ini hanya ada beberapa aja. Nah, ini salah satunya adalah cincin. Nah, ini di cincin ini dia itu ada tulisan 375. Jadi aku mungkin harus kasih tahu juga ke kalian kalau untuk kadar itu tuh dia biasanya tulis dengan 3 nominal. Jadi misalkan angka itu biasanya kalau kadar 37,5% dia tulis 375. Kalau untuk 70% dia tulisnya 700. Jadi bukan berarti 700 itu 700% atau 375 itu 375% ya. Jadi aku udah bilang kalian tambahin koma di nominal terakhir. Jadi kayak 375 berarti 37,5. Nah, ini yang aku punya ini adalah 375. Lalu di sini tuh ada juga kode pabriknya. Kode pabriknya ini untuk perhiasan cincin yang aku punya ini adalah dari MT Jewelry. Ini tuh salah satu pabrikan yang ada di Indonesia dan cukup besar juga. Jadi dia kredibilitasnya juga cukup bagus dan umumnya sih dia punya banyak gelang rantai. Cuman karena aku memang gak suka gelang rantai, biasanya buat cowok kalau gelang rantai, jadi aku gak punya. Nah, di sini aku udah bilang 375 ini MT Jewelry. Lalu aku ambil barang kecil lagi ya. Di sini cincin lagi aja aku tunjukin. Nah, kalau cincin yang ini tuh dia punya kodenya 750.
Lalu untuk pabrikannya Ayu Studio. Ini kalau Ayu Studio ini salah satu pabrikan yang memang barangnya anak muda banget. Jadi dia lucu-lucu lah. Kalau aku suka banget modelnya Ayu Studio ini. Lalu ini ada tulisan R nomor 9. Jadi kalau R9 ini tuh yang menandakan, tadi aku udah bilang kalau untuk cincin biasanya itu ada nomor dari cincinnya. Biasanya kalau yang kayak gini tuh umumnya cincin kawin pasti ada nomornya. Kalau ini eksepsional, aku juga nggak tahu kenapa dia juga punya nomor dari ukuran si cincinnya. Nah, aku mau ngasih tahu juga untuk kode dari cincin itu biasanya mereka tuliskan di bagian diameter dalamnya. Jadi di bagian dalam si lingkaran cincinnya. Lalu biasanya dia itu berseberangan dengan mukanya banget, persis berseberangan dengan muka. Jadi misalkan kalau ini kan soliter ya kelihatan, jadi ini tuh di belakang atau berseberangan banget dengan si soliter atau batunya di daerah sini ya jadinya. Lalu di sini aku barang kecil lagi deh. Di sini aku punya juga anting. Ini anting. Di sini tuh anting tusuk yang aku bawa. Anting tusuk ini tuh, kalau anting tusuk tuh selalu ada bagian penusuknya atau pongpok ya. Nah di bagian pongpoknya ini sendiri tuh selalu juga dituliskan dengan kode. Hebat banget kan kalau untuk pabrikan yang bagus tuh selalu kayak gitu. Jadi untuk pongpoknya ada kode, untuk antingnya sendiri ada kodenya. Di sini aku punya kadar 750. Ini pabrikan yang mengeluarkannya UBS dan ini tuh bisa dilihat ini jelas banget ya. Di pongpoknya ada, lalu di bagian antingnya pun ada. Ini tuh di bagian penusuknya kalau yang untuk anting. Jadi dia bagian batangnya itu ada tulisan 750 UBS juga. Jadi ini mereka dua-duanya sama kadarnya. Kalau untuk anting, rata-rata mereka tuh nulisin kodenya itu di bagian batangnya. Jadi kebanyakan di situ. Namun nggak menutup kemungkinan ada di tempat lain. Ini aku punya contoh lagi, ini anting. Ini tuh penulisannya berbeda dengan jenis anting lainnya. Biasanya aku tadi bilang mereka ada di bagian penusuknya karena dari beberapa anting yang aku punya, cuman ini yang penulisannya berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini tuh dia ada di bagian engselnya. Ini tuh anting hagis. Hagis tuh yang kayak dijepit gitu. Aku ini udah punya 2 anting hagis begini. Enggak, bahkan aku punya 3. Semuanya itu kodenya ada di batangnya, sedangkan yang ini cuman yang ini doang, dia itu kodenya ada di bagian sininya, di bagian engselnya. Nah di sini ini tuh punyanya Saputra, logonya B gitu, dia tuh SBU kalau nggak salah nama pabriknya Saputra Budi apa gitu, aku lupa. Nanti aku akan coba untuk cari dan tag juga di Instagram di description di bawah, nanti aku kasih Instagramnya juga. Lalu yang ini kodenya juga 750 dan ini tuh lucu, mereka tuh berseberangan ya antara si kode dan juga pabrikannya. Biasanya kalau yang lain itu sejajar, kok ini tuh berseberangan. Jadi maksud aku berseberangan tuh dia bolak-balik, di bagian sininya kadar, bagian belakangnya itu kode pabriknya. Lalu di sini aku punya liontin. Kalau untuk liontin ini tuh kadarnya punya UBS lagi, ini kadarnya 750 kalau yang punya aku ini. Nah kalau liontin yang ini dia itu tulisannya ada di bagian yang apa ya, ini tuh namanya yang nanti bakal nyantol di kalung, kayak bagian ininya nih, nanti aku akan liatin. Terus untuk beberapa jenis liontin tuh penulisannya macam-macam, tapi rata-rata di bagian yang memang dekat ke kalung, karena itu tuh bagian yang biasanya mencolok juga. Lalu ini aku punya lagi kalung. Kalau untuk kalung biasanya di bagian juga yang ada kaitannya. Jadi memang rata-rata mereka itu ditaruh di bagian-bagian yang mencolok dan paling mudah untuk ditulis juga. Tapi itu gimana ketentuan pabriknya. Biasanya rata-rata di bagian yang datar dan juga yang bisa ditulisin, karena ini kan sulit banget untuk nulis kodenya. Nah ini kalau untuk yang
kalung biasanya di bagian yang memang ada buat kaitan ataupun tusukan atau semacam itu ya. Nah ini yang aku punya, ini kalung. Ini punyanya HWT, kadarnya 750. Kok kayaknya barang aku semua kadarnya 750 ya. Nah lalu ini beda lagi, ini kalung panjang. Ini tuh jenis koye. Jadi kalau koye itu kalung yang udah ada liontinnya nyatu sama kalungnya. Kalau ini kan cuma rantai aja. Sedangkan kalau koye itu jadi dia ada langsung sama kalungnya. Jadi kayak liontinnya tuh nyatu. Nah, kalau ini dia itu beda sama yang lain. Aku tadi sebut karena dia tuh nggak ada bagian pengaitnya. Jadi ini di bagian ini aku jujur punyanya Rosari. Lalu ini tuh ada kodenya itu di bagian rosarinya atau salibnya. Ini tuh ada kayak plat gitu, dia tambahin kayak plat supaya bisa nulis kode. Ini kadar 750 UBS juga. Nah lalu gelang, kalau untuk gelang biasanya di bagian pengaitnya juga, nggak jauh. Nah yang ini aku punyanya Ayu Studio kadar 750 juga. Nah kira-kira itu adalah gambaran dari beberapa jenis produk dan juga penulisan kodenya di mana aja. Nah, jadi tadi aku udah jelasin juga kalau untuk kode itu ada macam-macam ya. Ada yang kadar muda, ada yang kadar tua, ada yang 30, 375, 40, terus ada yang kadar 70, 75, 85 dan lain sebagainya. Nah, itu tuh semua pasti ada ditulisin kodenya untuk setiap produk. Lalu aku mau jelasin tadi kalau untuk barang-barang tertentu itu memiliki kode tambahan juga. Contohnya misalkan cincin, dia itu biasanya ada kode untuk ukurannya terutama untuk cincin kawin. Lalu kalau untuk cincin biasanya ditulisinnya di bagian lingkaran dalam dari setiap cincin dan juga biasanya di bagian berseberangan dengan mukanya. Lalu kalau untuk anting dia itu biasanya ada di bagian batangnya. Dan juga kalau misalkan anting tusuk, kalau misalkan ada dua part berbeda setiap perhiasan tuh ditulisin juga. Nah lalu kalau untuk kalung biasanya di bagian pengaitnya, untuk gelang pun biasanya di bagian pengaitnya, dan untuk liontin dia itu di bagian yang biasanya kita agak mencolok ya, misalkan di bagian yang buat ngaitin ke kalung. Nah itu tuh rata-rata memang mereka ditaruh di bagian-bagian yang mudah untuk dicari dan kita bisa lihat gitu. Jadi memang peruntukannya pun mereka pasti naruhnya nggak di tempat yang jauh berbeda dengan yang lainnya, karena biasanya itu udah ada standarnya biar kita juga nggak susah untuk ngecek. Tapi kalau misalkan kalian lihat kode ada 3 angka, itu tuh pasti kadar. Jadi kalau misalkan kalian mau cari kadar yang ada 3 angka, itu adalah kode dari kadar dari perhiasannya. Jadi misalkan 700 itu kadar 70, 750 kadar 75, 375 itu kadar 37,5%. Kalau misalkan kalian nemuin yang nggak ada kodenya, kalian harus mempertanyakan itu. Lalu untuk beberapa pabrikan selalu ada kodenya juga. Jadi kalau pabrikan yang memang terpercaya, dia itu pasti punya kode pabriknya. Tadi aku udah sebutin, yang aku punya Ayu, ada juga MT, ada UBS, ada HWT, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi pabrikan yang ada di Indonesia dan memiliki kredibilitas yang tinggi pula. Nah lalu apa sih keuntungan dari kita mengetahui kodenya ini? Jadi kayak misalkan nih suatu saat kita mau jual, kita tuh ternyata barangnya dikasih sama orang lain. Kalau misalkan barang yang kita beli di satu toko tertentu, kita pasti akan tahu si kodenya sendiri karena kita pasti dikasih notanya. Jadi notanya itu pasti ada isi spesifikasi dari perhiasan yang kita beli. Sedangkan kalau kita dikasih, kita kan nggak tahu nih dia kasihnya kadar berapa, lalu ukuran misalkan jarinya berapa gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah kalau misalkan kalian dikasih dan suatu saat mau jual, kalian tuh jadi nggak akan tertipu. Jangan sampai ternyata perhiasan yang kalian punya itu emas tua, mereka belinya dengan harga emas muda. Ya syukur-syukur kalau emas muda dibelinya emas tua, tapi kayaknya nggak mungkin terjadi ya hal-hal seperti itu. Nah jadi itu hal yang ingin kita hindari. Atau kalau misalkan nih kita lagi mau beli ke toko perhiasan, lalu kita misalkan pengennya beli kadar tua tapi ternyata emasnya itu
kadarnya kadar muda, sedangkan kita nggak tahu gitu. Nah, jadi hal-hal itu tuh harus dihindari juga. Jadi kalian harus teliti juga untuk membeli perhiasan yang akan kalian beli ataupun jual nantinya. Karena kita tuh nggak tahu juga ya. Kalau toko aku yakin sebenarnya ownernya mungkin jujur. Tapi kalau misalkan pramuniaga kan kita nggak pernah tahu, karena pramuniaga itu kadang-kadang ganti-ganti juga mereka orang-orangnya. Jadi membohong atau berbohong itu hal yang cukup mudah untuk dilakukan, apalagi untuk kita orang awam yang gak ngerti sama sekali spesifikasi dari perhiasan. Nah, sekian video aku kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi ini bisa membantu kalian dalam hal beli ataupun jual perhiasan, biar kalian gak tertipu lagi dari spesifikasi perhiasan yang kalian miliki ataupun ingin kalian beli. Aku harap hal ini bisa membantu kalian banget supaya nggak tertipu dalam jual beli perhiasan. Thank you yang udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya akan lebih menarik. See you in the next video. Bye-bye.